Jadi tidak hanya dari segi good looking saja, penampilan rapi saja, tetapi strong mindset di betul situ, sekali, Mr. betul Sam, sekali. Ya. Seperti gambaran yang ada di sana bahwa frontliner itu agak menakutkan, ada penyeram. Tidak, itu fun banget dan seru banget. Tapi bagian yang menantang dan seru dan banyak ilmu yang bisa didapatkan di sana, Miss Resti. Apa yang bisa didapatkan kemampuannya? Betul. Terutama yaitu kemampuan public speaking atau berani berbicara dengan banyak orang, di depan banyak orang. Kalian akan bisa membuat networking atau membuka relasi dan koneksi. Bisa menjadi seorang resepsionis yang profesional dan seorang resepsionis yang berhasil nanti bekerja di bidangnya jika kalian memiliki fondasi yang kuat, yaitu adalah strong self-confidence. Itu yang paling utama. Kan bahwa front office itu bukan hanya tentang berdiri di meja resepsionis ya, tetapi ada juga basic skill yang harus dipunyai, yaitu mental yang kuat, kemudian tadi self-confidence sangat penting. Kemudian komunikasi, kemudian juga adalah attitude ya dalam dunia hospitality begitu. People, welcome to Modcast, Monak Bali Dalung Podcast ya, tempat nongkrongnya anak muda yang lagi cari inspirasi untuk masa depan. Nah, jadi siapa nih yang ngira kalau misalnya jadi front office itu hanya di depan, rapi, senyum, dan elegan. Nah, kalau kalian masih berpikir seperti itu, kalian wajib banget pantengin podcast kita kali ini, karena kita akan mengupas tuntas fakta bahwa front office itu adalah ujung tombak dari dunia pariwisata. Nah, jadi di sini sudah hadir bersama Miss Resti, ya ada Mr. Sam. Halo Miss Resti. Halo Mr. Sam. Halo Bright People, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat tentunya ya. Iya, tentunya Mr. Sam ini adalah profesional di bidang front office gitu ya. Nah, Mr. Sam, jadi awal mula ketertarikan ke dunia front office itu memang karena passion atau kejebak nih karena keadaan? Baik, Bright People, itu pertanyaan yang bagus dan menarik sekali ya. Saya mau cerita sedikit dan saya pastikan ceritanya akan singkat, padat, tapi bermanfaat begitu. Nah, tamat kuliah itu sudah lama banget. Saya mulai karir saya bekerja di sebuah industri pariwisata yang terkenal di Bali begitu ya. Boleh sebut merek kalau saya akan sebutkan, namanya adalah di Hard Rock Cafe Bali. Dan tugas pertama saya pada saat itu adalah sebagai seorang host. Nah, sebagai seorang host, terjemahan bebasnya adalah sebagai seorang tuan rumah. Sebagai seorang tuan rumah, Anda diminta untuk selalu ramah kepada tamu yang datang, sangat informatif dan juga siap memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Dan sejak saat itu, selesai dari host, ketertarikan saya di dunia kantor depan atau front office sebagai seorang frontliner semakin besar. Dan ya, sampai terakhir kurang lebih di tahun 2019, saya bekerja di industri pariwisata sebagai seorang guest service manager. Jadi benar-benar bisa disampaikan bahwa, bisa saya katakan bahwa itu adalah passion saya. Yang terbentuk dari pengalaman bekerja, seperti itu. Luar biasa sekali ya, ternyata memang karena passionnya Mr. Sam di sini. Nah, Mr. Sam, lebih deg-degan ngajar di kelas atau handle tamu yang lagi marah-marah? Luar biasa sekali pertanyaannya, menarik lagi nih, bagus banget ya. Jujur, kalau dibandingkan industri dengan akademisi itu kan luar biasa berbeda banget ya. Dan kebetulan saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya dapat di kedua tempat ini begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan lebih deg-degan dan lebih perasaannya seperti apa, handle tamu komplain atau mengajar di kelas, of course, lebih deg-degan, luar biasa ketakutan itu muncul adalah pada saat menghandle tamu komplain. Itu sudah normal banget. Seperti itu, Miss Resti. Nah itu baru warming up ya dari Mr. Sam. Jadi mungkin kelihatannya di front office itu kerjanya santai, Mr. Sam. Tidak santai. Jadi, front office tidak menggunakan fisik, tapi lebih banyak ke mind, ke mental gitu. Wah, jadi tidak hanya dari segi good looking saja, penampilan rapi saja, tetapi strong mindset di betul situ, sekali, Mr. betul Sam, sekali. Ya. Nah, Mr. Sam, menurut Mr. Sam, apa nih yang menyebabkan front office itu dijuluki sebagai ujung tombak dunia pariwisata? Dunia pariwisata dalam hal ini di hotel atau di restoran atau dimanapun dalam dunia pariwisata ya. Baik, oke. Kenapa disebut ujung tombak? Boleh disebut ujung tombak, tapi lebih tepatnya Departemen Front Office itu, para Bright People, disebut sebagai nerve center. Nerve center ini adalah artinya pusat syaraf
sebuah lembaga, begitu ya, tidak hanya saja di hotel. Nah, terkait dengan peran dan tugasnya sebagai nerve center, Miss Resti, Ya. nerve center ini sebagai pusat saraf sama seperti tubuh kita, bahwa tubuh kita ini digerakkan dari satu sistem saraf. Dari sistem saraf ini menggerakkan tangan, kaki, dan tubuh lainnya. Nah, di hotel sama. Front office disebut sebagai ujung tombak atau nerve center, pusat saraf sebuah lembaga itu, karena front office itu menghubungkan cecabang semua lembaga dan departemen lainnya yang ada di industri. Jadi tugas dan tanggung jawabnya besar dan luas banget, tapi sangat challenging dan menantang, Miss Resti. Itu dia kenapa disebut sebagai ujung tombak atau nerve center, karena front office department itu menjadi pusat cecabang seluruh departemen lainnya, dan utamanya adalah sebagai citra lembaga. Kalau misalnya front office staff-nya terlihat jutek, maaf kasar, kemudian tidak membantu, kurang informatif, berarti citra perusahaan juga akan seperti itu jadinya. Nah, itu yang bisa menjadi alasan kenapa disebut sebagai ujung tombak. Dan sebaliknya, kalau front office staff-nya itu adalah orang-orang yang ramah, helpful, sangat membantu, kemudian informatif, dan citra perusahaan tentunya akan jauh menjadi lebih bagus. Begitu, Miss Resti. Wah, keren Ya. sekali ya. Jadi bisa dibilang front office itu garda terdepan Benar dari sekali. sebuah perusahaan. Istilah-istilah Mister, seperti garda terdepan, ujung tombak, atau nerve center itu semuanya benar. Dan satu hal yang pasti diperhatikan, bright people, dan mesti dilihat adalah bahwa garda terdepan di sebuah lembaga, baik perhotelan maupun lembaga lainnya, selalu ada kantor depan, front office, seperti itu. Wah, seru sekali ya. Jadi di front office itu ternyata sangat amat menantang, Betul, Mister betul Sam, ya. sekali. Dan juga seru, tentunya banyak sekali hal yang bisa dipelajari di ya. sini. Benar sekali, Miss Ya. Resti. Sebenarnya di front office itu sama departemen yang lain ya, yang ada di hotel, mungkin ada housekeeping, FB service, semuanya sama menantangnya. Tapi di front office ini bukan bagian-bagian yang sulit saja, tapi bagian yang menantang dan seru, dan banyak ilmu yang bisa didapatkan di sana, Miss Resti. Nah, berkaitan dengan banyaknya ilmu yang akan didapatkan nanti nih, Mr. Sam, kira-kira basic skill yang wajib dimiliki seorang front office itu apa aja sih, Oke, Mister? baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Resti, luar biasa sekali. Baik, bright people, setidak-tidaknya ada 5 basic skill yang harus dimiliki dan dikuasai oleh kalian-kalian atau seseorang yang ingin bekerja di industri pariwisata, utamanya adalah di departemen front office. Yang pertama adalah memiliki skill atau kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik verbal maupun non-verbal. Itu penting sekali. Kemudian skill yang kedua adalah keramahan atau customer service. Tentunya keramahan ini juga penting sekali ya untuk mendukung bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada tamu atau customer. Betul. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut atau yang nanti akan berkecimpung di dunia front office itu adalah memiliki skill atau kemampuan penggunaan teknologi dasar. Contohnya, Miss Resti, dia harus bisa untuk menggunakan platform seperti email, yang paling dasar banget. Kemudian bagaimana cara bertelepon, menerima dan melakukan panggilan telepon, membalas pesan di email, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, skill berikutnya adalah kemampuan untuk manajemen waktu. Ini penting juga. Dan yang terakhir, bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk multitasking. Itu dia, Miss, 5 basic skills yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin bekerja di industri pariwisata, terutama di departemen front office. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi tidak hanya bekerja secara fisik saja, berdiri begitu ya, tetapi juga komunikasi, Benar kemudian sekali, mindsetnya juga. Tadi ya, seperti yang Mr. Sam bilang tadi, multitasking itu sangat penting bahkan di berbagai lini ya, Mr. Di semua ya, lini, tidak hanya di front office, tapi di semua lini. Betul. Nah, Mr. Sam, selain skill nih, ya, knowledge, kira-kira knowledge dasar yang harus dimiliki oleh seorang front office itu. Yes, oke, bagus. Baik, terima kasih pertanyaannya, Miss. Knowledge yang paling penting adalah yang bersangkutan, yang nanti akan bekerja di industri pariwisata, di departemen front office, itu knowledge penting sekali, keluasan pengetahuan itu sangat dibutuhkan, terutama yang tidak kalah pentingnya adalah tentang area sekitar. Kalau dia misalnya kerja di sebuah industri pariwisata yang kebetulan berdekatan dengan objek-objek wisata yang ada di sana,
sebagai seorang front office atau resepsionis, tamu kan tidak tahu tentang daerah tersebut Betul, nih. betul. Nah, salah satu knowledge atau juga masuk skill sih ya, yang harus dikuasai oleh seorang resepsionis adalah memahami tentang pengetahuan produk knowledge di sekitarnya. Objek wisata, tempat wisata, apa yang sedang menjadi tren dan hype terkait dengan dunia pariwisata atau kunjungan tamu nantinya ke daerah tersebut, itu penting sekali, Miss. Selain knowledge lainnya. Berarti nggak cuma tahu tentang kamar aja ya, Mr. Sam, tidak hanya tentang hotel tersebut, tapi juga area sekitarnya. Dan itu sudah mencakup semuanya, Miss. Pengetahuan dasar terkait objek wisata dan tempat wisata di mana tamu tersebut berkunjung. Kalau misalnya dia datang ke Bali, setidaknya seorang resepsionis itu harus paham dulu tentang Bali dan area sekitarnya. Ya. Oke, bisa dibilang mini tour guide ya, Mr. Sam. Salah satu tugasnya bisa seperti itu. Gitu. Dan ini benar-benar menantang dan challenging ya. Jadi jangan lihat bahwa ternyata tugasnya seorang resepsionis itu kan banyak dan luas. No. Ini sangat amat. Kalau kalian akan tertarik untuk bekerja di industri pariwisata, terutama di departemen front office, apa yang bisa saya sampaikan adalah front office itu sangat challenging, sangat menantang. Biasanya mereka-mereka yang sudah tercebur atau bekerja di front office, begitu saya bilang tercebur, itu nanti mereka akan memiliki kemampuan yang sangat amat banyak terkait dengan pengembangan diri, termasuk kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk berbicara dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda, selain kemampuan teknis tentunya ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi tidak melulu seperti gambaran yang ada di sana bahwa frontliner itu agak menakutkan, agak menyeram. Tidak, itu fun banget dan seru banget. Ya, karena fun juga ya, Mister, ya, mencari tahu tentang area-area di sekitar hotel dan di Bali objek wisata. Nah, jadi basic knowledge yang tadi disampaikan oleh Mr. Sam itu adalah modal utama yang akan digunakan oleh para bright people ya yang ingin terjun ke dunia front office. Yang pasti menyenangkan, Miss. Yang pasti menyenangkan dan challenging. Iya, betul sekali, Mr. Sam. Nah, Mr. Sam, boleh nggak diceritain sedikit tentang pengalamannya selama ada di dunia front office? Mungkin yang paling berkesan. Ya baik. Terima kasih, Miss. Baik, bright people, banyak sekali pengalaman berkesan yang saya secara pribadi dapatkan selama saya berkarir di industri pariwisata, utamanya adalah di departemen front office gitu. Namun ada satu pengalaman yang sangat amat dan paling berkesan yang kira-kira dan pastinya nih, Miss, akan dialami juga oleh mereka-mereka yang akan bekerja di industri pariwisata, terutama di departemen front office, yaitu ini bermanfaat ya pengalaman ini, di mana kalian semua nanti bright people, kalian akan bisa membuat networking atau membuka relasi dan koneksi dengan tamu-tamu yang datang ke tempat kalian bekerja di hotel tersebut. Dan networking ini sangat amat bermanfaat, Miss Resti. Ini yang paling penting di persaingan global saat ini, yaitu memiliki networking yang luas. Dan saya bersyukur sekali selama saya berkarir di industri pariwisata, networking yang sudah saya bina dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai macam latar belakang negara itu sedikit banyaknya membantu saya untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang asal negara tamu tersebut, kemudian peluang-peluang untuk meningkatkan skill dan knowledge, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan apa yang bisa didapatkan kemampuannya. Terutama yaitu kemampuan public speaking atau berani berbicara dengan banyak orang, di depan banyak orang. Dan satu lagi, Miss, yang terakhir, yaitu kemampuan untuk meningkatkan English. Bahasa Inggris, kemampuan berbicara bahasa Inggris gitu. Luar biasa sekali. Itu yang pengalaman berkesan selama bekerja di industri pariwisata, terutama di departemen front office. Nah, terima kasih Mr. Sam sudah sharing sedikit nih pengalamannya. Kemudian tadi ada juga tips public speaking dan juga berbicara berbahasa Inggris ya, Mr. Sam. Betul sekali. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nih, Mr. tipsnya untuk para bright people yang mau terjun ke dunia front office? Baik. Tips yang bisa saya berikan dari pengalaman saya pribadi kepada bright people, terutamanya adalah kalian harus berani menumbuhkan self-confidence. Itu nomor satu. Dan satu-satunya. Kalian bisa menjadi seorang resepsionis yang profesional dan seorang resepsionis yang berhasil nanti bekerja di bidangnya jika kalian memiliki fondasi yang kuat, yaitu adalah strong self-confidence.
Itu yang paling utama, Miss. Oke, confidence ya, tentunya itu amat sangat penting selain komunikasi ya. Nah, kalau misalnya komunikasinya bagus tetapi mungkin tidak confident, mungkin belum bisa Betul sekali. menjadi profesional ya, Mr. Betul Sam, sekali, ya. Miss Resti, betul Jadi sekali. semuanya harus berkesinambungan, Ya. harus selalu dilatih begitu ya. Dan tentunya Mr. Sam sudah jam terbangnya sudah banyak sekali di dunia ini, jadi penting banget bagi para bright people untuk selalu melatih segala basic skill tersebut. Ya, dan saya bersyukur kemampuan tersebut selain didapatkan dari pekerjaan, juga di tempat kerja di bidang yang lainnya seperti di akademisi. Itu keren banget, Miss ya. Jadi pesan saya kepada bright people, jangan berkecil hati begitu ya. Front office itu adalah departemen yang paling challenging dan menantang. Hanya perlu latihan-latihan lagi dan menumbuhkan strong self-confidence. Dan semuanya akan berjalan dengan sangat lancar. Wah, luar biasa sekali ya Mr. Sam. Nah, pembahasan kali ini Miss simpulkan bahwa front office itu bukan hanya tentang berdiri di meja resepsionis ya, tetapi ada juga basic-basic skill yang harus dipunyai, yaitu mental yang kuat, kemudian tadi self-confidence. Self-confidence sangat penting. Kemudian komunikasi, kemudian juga adalah attitude ya dalam dunia hospitality begitu. Ya, nah terima kasih banyak Mr. Sam sudah membagikan tips, kemudian basic skill, basic knowledge yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau terjun ke dunia pariwisata, khususnya di departemen front office begitu ya. Kemudian luar biasa sekali hari ini Mr. Sam. Semoga nextnya kita bisa memberikan tips and trick kembali untuk para bright people. Untuk kalian yang ingin terjun ke dunia pariwisata, ingat pelayanan terbaik itu selalu dimulai dari hati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye bright people.